Akuntansi investasi pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169 Tahun 2018. Unit Akuntansi Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah dikelola oleh Direktorat Jenderal Keuangan Negara selaku Wabun dengan kode transaksi 99903. Ruang lingkup Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah. 1. Wakpabun, satuan kerja yang berfungsi mencatat transaksi investasi pemerintah. Wakpabun mengelola investasi pemerintah berupa penyertaan modal negara, investasi pada lembaga kerjasama internasional, pembiayaan untuk badan layanan umum, dan dana penjaminan. 2. Waib, satuan kerja yang berfungsi mengkonsolidasikan pelaporan unit di bawahnya. Waib mengelola investasi pemerintah pada perguruan tinggi negeri kerja dan hukum, lembaga penjamin simpanan, BP Jamsos, Bank Indonesia, dan Ex-Dana Bergulir KL. 3. Wabun IP, yaitu gabungan antara Wakpabun dan Waib. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Investasi Pemerintah. Penyataan modal negara BUMN dikelola oleh Kementerian Negara BUMN. Penyataan modal negara Lembaga Kerjasama Internasional dikelola oleh Badan Kebijakan Fiskal. Penyertaan modal negara lainnya dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Dividen dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Dana bergulir dan investasi pada BLU dikelola oleh Badan Layanan Umum Pengelola Dana Bergulir. Penjaminan dikelola oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko, serta unit lain yang ditetapkan sebagai Wakpabun oleh Wabun. Klasifikasi investasi pemerintah. Investasi pemerintah diklasifikasikan menjadi dua kelompok. Yang pertama, investasi permanen, dan yang kedua, investasi non-permanen. Investasi permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk tidak dijual dan tidak memiliki tanggal jatuh tempo. Contohnya, penyertaan modal negara pada BUMN dan penyertaan modal negara pada badan internasional, serta investasi permanen lainnya, misalnya investasi pada saham minoritas dengan kepemilikan kurang dari 50%. Sedangkan investasi non-permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk diperjualbelikan serta memiliki tanggal jatuh tempo. Contohnya obligasi, proyek pembangunan pihak ketiga, dana bergulir, dan investasi non-permanen lainnya. Pengakuan dan pengukuran investasi pemerintah. Yang pertama, diakui pada saat resume tagihan. Pengakuan dan pengukuran investasi pemerintah. Yang pertama, diakui pada saat resume tagihan, yaitu melalui pembiayaan dan pengesahan. Yang kedua, diakui pada saat berita acara serah terima. Untuk investasi yang diperoleh melalui pertukaran atau konversi aset non-kas. Yang ketiga, diakui pada saat tanggal valuta. Untuk investasi pada promissory notes. Dan yang keempat, investasi yang diperoleh melalui hibah diakui pada saat pengesahan pencatatan hibah melalui memo pengesahan hibah langsung barang atau jasa. Untuk pengukuran investasi pemerintah diukur sesuai dengan resume tagihan sebesar nilai nominal yang tercantum pada resume tagihan, baik diakui pada saat BAST, tanggal valuta, atau memo pengesahan hibah langsung barang atau jasa. Dan investasi pemerintah ini disajikan sebagai kelompok investasi jangka panjang pada neraca pool. Selanjutnya, penilaian dan penyesuaian investasi pemerintah. Secara umum, investasi pemerintah dinilai dengan dua metode, yaitu metode biaya dan metode ekuitas. Metode biaya dinilai untuk investasi yang bersifat permanen dan tidak memiliki pengaruh serta pengendalian. Sedangkan metode ekuitas digunakan untuk menilai investasi yang bersifat permanen dan memiliki pengaruh serta pengendalian. Pembagian tugas investasi penyertaan modal negara BUMN dan hasilnya. Investasi pemerintah melalui penyertaan modal negara BUMN dikelola oleh dua satuan kerja, yaitu pengelola portofolio dan pengelola dividen. Satker pengelola portofolio diemban oleh dua kementerian, yaitu Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan. Kementerian BUMN menangani investasi berupa non-keuangan
dan non-perbankan, sedangkan Kementerian Keuangan menangani investasi, keuangan, dan perbankan. Sedangkan hasil investasi berupa dividen dikelola dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Kita masuk ke jurnal standar sistem akuntansi investasi pemerintah. Kalau investasi pemerintah diperoleh secara tunai, maka ketika komitmen kita jurnal pengeluaran pembiayaan pada dicadangkan untuk komitmen pengeluaran pembiayaan. Kemudian ketika resmi tagihan, kita balik dulu jurnal komitmen tadi, lalu kita akui investasi jangka panjang pada pengeluaran pembiayaan yang masih harus dibayar. Hal ini sesuai dengan prinsip pengakuan investasi, yaitu pada saat resmi tagihan. Lalu jika SP2D terbit, maka kita jurnal pengeluaran pembiayaan yang masih harus dibayar atau ditagihkan ke entitas lain. Nah, semua ini dicatat oleh Satker Pengelola Portofolio. Dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, khususnya IDJKN. Ini masih mengenai perolehan investasi. Untuk investasi non-tunai, maka kita menjurnal investasi jangka panjang pada aset non-tunai atau likuiditas. Lalu untuk promissory notes, kita akui investasi jangka panjang dan kita akui juga utang jangka panjang karena kita berinvestasi sekaligus mengeluarkan surat utang, yaitu promissory notes. Nah, seperti ini jurnal perolehan investasi non-tunai pada promissory notes. Ketika terjadi pengakuan investasi dan utang, maka kita balik jurnalnya menjadi utang jangka panjang pada investasi jangka panjang. Kemudian untuk jurnal suratnya sama seperti perolehan investasi tunai saat disebut tagihan, kemudian SP2D dan seterusnya. Dan ini yang mencatat adalah Satker Portofolio. Oke, berikutnya perolehan investasi hibah. Ketika BAST, maka kita jurnal investasi titik-titik pada hibah yang belum disahkan. Lalu ketika hibah tersebut disahkan, maka kita jurnal hibah yang belum disahkan pada pengesahan hibah. Jurnal hasil investasi menggunakan metode biaya. Ketika terjadi pembagian dividen tunai yang ditetapkan melalui rapat umum pemegang saham, atau berdasarkan rekonsiliasi ternyata masih terdapat utang dividen, maka kita mengakui piutang bukan pajak pada pendapatan bagian pemerintah atas harta investasi. Itu untuk dividen saham. Lalu bagaimana ketika pembagian dividen saham? Dividen saham tidak dicatat, hanya diungkapkan dalam KLK. Lalu ketika dividen direalisasikan, maka kita mencatat diterima dari entitas lain pada piutang bukan pajak maupun pendapatan bagian pemerintah atas laba investasi. Jadi yang perlu diingat, kita hanya mencatat dividen tunai, dividen saham tidak kita catat, baik untuk metode biaya maupun metode likuiditas. Nah, jurnal hasil investasi tadi dikelola oleh pengelola dividen. Berikutnya, jurnal hasil investasi menggunakan metode likuiditas, di mana pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan. Ketika pengumuman laba bersih, maka pemerintah mengakui penambahan saldo investasi jangka panjang dan penambahan dan pendapatan bagian pemerintah atas laba investasi. Kemudian, ketika pengumuman dividen tunai, maka Satker Pengelola Portofolio mencatat koreksi likuiditas pada investasi jangka panjang, di mana dividen ini mengurangi saldo investasi jangka panjang pemerintah. Lalu ketika terjadi realisasi pembayaran dividen, maka Satker Pengelola Portofolio tidak mencatat transaksi, karena transaksi akan dicatat oleh Satker Pengelola Dividen. Lalu pengelola dividen apa tugasnya? Ketika terjadi pengumuman laba bersih, maka dia no entry, karena ketika terjadi pengumuman laba bersih tadi sudah dicatat oleh Satker Pengelola Portofolio. Tapi ketika pengumuman dividen, Satker Pengelola Dividen mencatat piutang bukan pajak pada pendapatan bagian pemerintah atas laba investasi jangka panjang. Kemudian ketika realisasi penerimaan dividen diterima dari entitas lain pada piutang bukan pajak dan pendapatan bagian pemerintah atas laba investasi.
Jadi yang perlu diingat untuk satker pengelola dividen, dia no entry ketika pengumuman data bersih. Kemudian dalam hal terjadi kerugian, maka satker pengelola portofolio mengakui program penyesuaian pada investasi jangka panjang. Siapa tahu ketika RUPS bukan laba bersih yang diumumkan tetapi rugi, maka satker harus mengakui bagian rugi pemerintah. Atau dalam hal terjadi kerugian yang menyebabkan saldo investasi bernilai negatif, maka dilakukan koreksi investasi negatif. Dalam hal pemerintah tidak mempunyai kewajiban konstruktif, yakni kewajiban pemerintah untuk melakukan penyataan modal kembali di sana. Lalu satker pengelola portofolio juga melakukan penyesuaian terhadap investasi karena menggunakan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Misalnya ketika terjadi kenaikan nilai wajar investasi, maka mencatat investasi jangka panjang pada pendapatan penyesuaian. Atau ketika terjadi penurunan nilai investasi, maka mencatat beban penyesuaian pada investasi jangka panjang. Kemudian bagaimana ketika kita melakukan pelepasan maupun reklas investasi? Yang mencatat siapa? Yang mencatat adalah pengelola portofolio. Ketika dilepas secara tunai, maka jurnalnya diterima dari entitas lain, ada investasi jangka panjang, jurnal aktual, dan ada penerimaan pembiayaan untuk jurnal kas. Kemudian dalam hal investasi dilepas namun tidak langsung dilunasi, maka dilakukan secara bertahap. Yang pertama, ketika pengakuan hutang, maka jurnalnya seperti ini. Kemudian ketika pembayaran hutang, jurnalnya seperti ini. Nah, sekarang setelah membahas materi nih tentang investasi pemerintah, kita itu biar makin paham, kita adakan latihan untuk membahas soal-soal, oke? Nah, di sini soalnya itu bisa kita baca, pada tanggal 10 Mei itu, pemerintah itu melakukan realisasi investasi penyertaan modal negara tuh pada PT WIN melalui anggaran pembiayaan tahun anggaran 2000X2 itu sebesar 180 miliar. Nah, nilai outstanding investasi pemerintah di Januari itu sebesar 20 miliar tuh yang di awal tahun. Atas transaksi ini, bagaimana Wakpabun ini melakukan pencatatan penambahan aset investasi jangka panjang neraca dan mencatat transaksi realisasi pengeluaran pembiayaan penyertaan modal negara di LRA. Nah, bagaimana pencatatannya? Nah, ini kan dia itu mengenai investasi penyertaan modal negara ya. Jadi kita itu melalui pengelola portofolio investasi ataupun PPI. Nah, jangan lupa kita buat dulu komitmennya. Komitmennya itu apa? Pengeluaran pembiayaan penyertaan modal negara sebesar 180 miliar. Baru kita balik komitmennya langsung, itu pengeluaran pembiayaan 180 miliar. Nah, terus kita masukkan, misalnya nanti udah ada di soal tuh resum tagihan ataupun SPM, itu langsung kita buat investasi jangka panjang permanen pada pengeluaran pembiayaan yang masih harus dibayar sebesar 180 miliar. Begitu juga jika sudah ada terbit SP2D, maka kita jurnal pengeluaran pembiayaan yang masih harus dibayar terhadap ditagihkan ke entitas lain. Jangan lupa di buku besar kas juga kita harus menjurnalnya pengeluaran pembiayaan penyertaan modal negara terhadap ditagihkan ke entitas lain gitu. Nah, selanjutnya pada tanggal 25 April 2001 ini soalnya itu kayak terpisah gitu ya guys, biar nanti kita tuh paham tuh dicatat oleh portofolio investasi atau pengelola dividen gitu. Nah, ini pada tanggal 25 April nih, Badan Usaha STA 94 mengumumkan pembagian dividen tunai untuk bagian pemerintah sebesar 20 miliar. Kepemilikan investasi jangka panjang pada Badan Usaha STA 94 adalah minoritas dan penilaian investasinya diperlakukan dengan metode biaya. Nah, tadi kan ada dua metode ya, metode biaya sama metode ekuitas. Jadi nanti akan kita bahas nih, metode biaya gimana, metode ekuitas itu gimana gitu. Nah, di sini kan dibilangnya minoritas tuh. Dan dia menggunakan metode biaya, berarti dia itu tidak memiliki pengaruh signifikan di dalam perusahaan ini gitu. Nah, kalau misalnya dia pembagian dividen, berarti otomatis kita itu melirik siapa? Iya, kita itu melirik ke pengelola dividen, bukan pengelola investasi gitu loh. Jadi pada tanggal 25 April itu no entry di pengelola portofolio investasi. Karena yang berurusan untuk pembagian dividen ini dia itu di bagian pengelola dividen. Gitu kan ada dua tuh, investasi sama dividen gitu dia guys. Nah, pada saat pengumuman dividen, jurnalnya apa?
piutang bukan pajak pada pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMN sebesar 20 miliar. Pada saat penerimaan pembayaran, kan kita nerima tuh, berarti udah diterima dari entitas lain terhadap pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMN, dan penyelesaian piutangnya itu, misalnya sudah dilakukan penyelesaian piutang, kita jurnal pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMN terhadap piutang bukan pajak. Jangan lupa di buku besar kas juga ada jurnalnya, ditagihkan di entitas lain terhadap pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMN gitu guys, 20 miliar. Nah, soal contohnya yang ketiga, pada tanggal 30 Maret, BUMN Lekas mengumumkan laba perusahaan dan memberikan informasi bagian laba pemerintah sebesar 75 miliar tuh. Nah, kepemilikan investasi jangka panjang pemerintah pada BUMN adalah mayoritas. Berarti dia menggunakan metode ekuitas gitu loh. Jadi kita lihat dia itu minoritas apa mayoritas sih kayak gitu. Nah, itu bisa dilihat dari persentase kepemilikannya ataupun pengaruh signifikannya gitu tadi yang sudah dibahas juga kan. Nah, jadi pada tanggal 20 Juli, BUMN Lekas mengumumkan pembagian dividen tunai untuk bagian pemerintah sebesar 40 miliar. Pada tanggal 5 Januari 2022, BUMN Lekas melakukan penyetoran dividen tunai ke rekening kas negara sebesar 40 miliar. Atas transaksi ini, Wakpabun pada Kementerian Negara BUMN dan Kementerian Keuangan melakukan pencatatan akuntansi untuk hak pemerintah. Nah, bagaimana jurnalnya tersebut? Nah, jadi gini. Ini kan dia menggunakan metode ekuitas ya. Kalau misalnya nanti menggunakan metode ekuitas itu untuk pengumuman sama pengumuman dividen sama pengumuman laba bersih itu nanti dicatat sama portofolio. Sedangkan kalau misalnya dia untuk metode biaya itu nggak dicatat sama portofolio investasi gitu loh. Itu hanya pengelola dividen kayak gitu guys. Jadi kalau misalnya di metode ekuitas itu kita catat di pengelola portofolio investasi. Untuk pengumuman laba bersihnya itu jurnalnya apa? Investasi jangka panjang permanen terhadap pendapatan penyesuaian investasi sebesar 75 miliar. Ini kan dibilang kan. Jadi kalau misalnya kasih tahu tuh labanya berapa, ya udah kita jurnal sebesar labanya. Untuk dividen, kita lihat dia kan ada bilang tuh di sini penyetoran dividen tunai itu sebesar 40 miliar. Ya udah. Jadi jurnalnya apa? Koreksi ekuitas lainnya pada investasi jangka panjang permanen sebesar 40 miliar gitu. Nah, untuk pengelola dividen dia itu no entry untuk pengumuman laba bersih gitu. Tapi nanti di pengumuman dividen itu ada piutang bukan pajak terhadap pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMN sebesar 40 miliar. Nah, di 2022 itu pada saat penerimaan dicatat lagi gitu, diterima dari entitas lain terhadap pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMN sebesar 40 miliar. Dan begitu juga untuk penyelesaian piutang, dia itu ada pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMN terhadap piutang bukan pajak. Jangan lupa di buku besar kas pada saat penerimaan sama kayak tadi itu loh. Dia itu jurnal juga DDL pada pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMN gitu guys. Nah, terus soal selanjutnya, pada tanggal 12 Februari 2023, pemerintah melakukan pelepasan investasi. Pelepasan investasi atas investasi jangka panjang permanen pemerintah dengan nilai kontrak 1.100 miliar dengan PT KTTA dan akan dilakukan pembayaran secara kas. Nilai tercatat investasi pemerintah neraca adalah sebesar 1.000 miliar. Pada tanggal 1 Juli, PT KTTA itu melakukan penyetoran atas pelepasan investasi ke rekening kas negara sesuai dengan nilai kontrak sebesar 100 miliar. Atas transaksi ini, gimana sih jurnalnya? Oke. Nah, ini kan dia itu berkaitan dengan pelepasan investasinya. Nggak ada berhubungan dengan dividen. Jadi yang mencatat ini siapa? Pengelola portofolio investasi kayak gitu guys. Jadi ini namanya kan di investasi ya, pelepasan investasi. Jadi jurnalnya apa? Piutang bukan pajak pada investasi jangka panjang permanen sebesar 1 miliar. Baru pendapatan atas selisihnya. Tadi kan ini ada 1.000 sama 1.100 ya. Selisihnya itu ada 100 miliar. Jadi piutang bukan pajak terhadap pendapatan pelepasan investasi pemerintah pada PMN 100 juta gitu. Nah, pada tanggal 1 Juli penyetorannya itu apa? DDL pada piutang bukan pajak 1.100. Baru untuk buku besar kas DDL pada penerimaan pembiayaan pada pendapatan pelepasan. Ya udah, DDL yang kita terima berapa? 1.100 kan. Penerimaannya ada 1.000 miliar. Nah, selisihnya tadi itu, yang keuntungannya tadi itu, kita catat tuh jadi pendapatan pelepasan investasi pemerintah pada PMN guys. Nah, lanjut. Pada tanggal 20 Mei, pemerintah melakukan pelepasan investasi atas investasi permanen yang nilai kontraknya itu 900 miliar. Nah, nilai tercatatnya tuh 1.000 miliar. Nah, berarti lebih kecil kan? Kalau lebih kecil tuh, ya udah kita tinggal jurnal aja. Piutang bukan pajak pada investasi jangka pajak 900 miliar.
Terus kerugiannya itu kita catat juga beban penyesuaian investasi lainnya pada investasi jangka panjang permanen 100 miliar, baru penyetorannya itu adalah pada piutang pajak sebesar 900 miliar. Nah, kalau misalnya tadi dia untung, itu jurnalnya apa? Piutang bukan pajak pada pendapatan. Sedangkan jika misalnya nanti nilai tercatatnya lebih besar daripada nilai yang fair value atau nilai wajarnya atau nilai kontraknya itu kita catat bebannya gitu loh, beban penyesuaian investasi pada investasi jangka panjang permanen. Gitu aja guys. Jadi itu bisa dilihat kan perbedaannya kalau misalnya yang mana lebih besar gitu. Nah, untuk soal terakhir tuh, untuk pada tanggal 28 Februari dilakukan pelunasan seluruh kewajiban atas promissory notes. Kayak misalnya itu kan sebelum itu kan, jadi investasi itu kan bisa dari promissory notes juga kan. Nah, itu jurnalnya apa? Itu dengan melakukan pembayaran dalam bentuk mata uang asing sebesar USD-nya 91 dengan nilai kursnya itu 1 USD adalah 13.800. Nah, diketahui saldo promissory itu di laporan keuangan itu sebesar 1.235.000 gitu guys. Nah, jadi jurnalnya itu apa? Pada tanggal 28 Februari itu, jangan lupa tetap buat komitmen gitu. Pengeluaran pembiayaan PMN 1.255.800, langsung kita balik tuh komitmennya. Jadi pengeluaran pembiayaan PMN 1.255.800. Nah, terus kita pengakuin beban selisih kursnya. Itu berapa selisih kursnya itu? Jadi beban selisih kurs yang belum terrealisasi pada promissory notes gitu. Nah, itu kan dia bisa dilihat ya, itu ada selisihnya ya, dari 1.255.800 terhadap 1.235.000. Jadi ada selisih sebesar 20.800. Nah, itu kan kenapa ada selisihnya itu dari kurs tengahnya nih guys. Jadi 13.800 nih. Sama yang tercatatnya itu berbeda gitu dia. Nah, terus pada saat ada SPM, itu apa? Jadi kita jurnal promissory notes pada pengeluaran pembiayaan yang masih harus dibayar sebesar 1.255.800 gitu. Jadi 13.800 kita kalikan sama 91 gitu guys. Nah, pada saat dia SP2D, ya udah kayak biasa juga. Pengeluaran pembiayaan yang masih harus dibayar pada ditagihkan ke entitas lain. Begitu juga di buku besar kasnya, pengeluaran pembiayaan pada ditagihkan ke entitas lain. Gitu guys dia. Jadi kita harus lihat tuh berapa nilai kurs tengahnya. Karena ini kan dia dalam pembayaran promissory-nya itu dalam mata uang asing. Jadi bisa juga kita akuin ada selisih kursnya tadi gitu loh. Jadi pokoknya itu kita itu harus bisa membedakan mana dia yang dilakukan pencatatan oleh portofolio, mana yang dilakukan oleh pengelola dividen kayak gitu. Nah, kalau misalnya kan itu ada dua ya, metode ekuitas sama metode biaya. Kalau misalnya dia metode biaya, itu si portofolio itu nggak mencatat. Sedangkan kalau misalnya metode ekuitas, nanti pada saat pengumuman laba, itu harus nyatat gitu loh. Meskipun dia berkaitan dengan dividen, si portofolio itu harus nyatat gitu dia guys, untuk perbedaannya gitu. Bangun woi. Woi, bisa-bisanya tidur waktu orang ngejelasin. Bangun woi.